Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Mulyani Amin. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mengajar atau menjelaskan dengan tema hikmah dan manfaat saling menasihati dan berbuat baik. Sekali lagi, tema yang akan saya bawakan adalah hikmah dan manfaat saling menasihati dan berbuat baik ihsan dalam kehidupan. Sebelum kita memulai pembelajaran ini ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar adik-adik sekalian bisa memahami yang pertama, hikmah dan manfaat saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membiasakan perilaku saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja. Apakah yang dimaksud saling menasihati? Nasihat dapat diartikan ajaran atau pelajaran baik, anjuran atau petunjuk, peringatan, dan teguran yang baik. Ditinjau dari segi bahasa, akar kata nasihat berarti madu murni, yaitu madu yang paling baik yang sudah dipilih antara madu yang banyak. Sehingga maksud dari kata nasihat yaitu mencari dan memilah perbuatan ataupun perkataan yang mendatangkan maslahat bagi masyarakat atau sahabat lainnya. Sikap saling menasihati sangat besar hikmah dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Antara lain, yang pertama itu ada mengingatkan orang lain sekaligus mengingatkan diri sendiri agar terhindar dari akhlak tercela. Mengingatkan orang lain dan diri sendiri agar terhindar dari akhlak tercela. Yang kedua, menyadarkan orang lain dan diri sendiri untuk membiasakan berakhlak terpuji. Yang kedua, menyadarkan orang lain dan diri sendiri untuk membiasakan berakhlak terpuji. Yang ketiga, dengan saling menasihati bisa menutup aib dan kekurangan manusia lainnya dan memberikan banyak keuntungan dan keselamatan bagi yang ikhlas menerimanya. Dengan saling menasihati bisa menutupi
bisa menutupi dan memberikan banyak keuntungan dan keselamatan dan bagi yang ikhlas menerimanya ya. Ini yang tiga ini adalah hikmah dan manfaat apabila kita menasihati dan berbuat baik di kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada ihsan atau perbuatan baik. Apakah yang dimaksud ihsan? Ihsan secara bahasa, ihsan berasal dari kata ahsana, memberi kenikmatan atau kebaikan kepada orang lain dalam ajaran Islam. Ihsan adalah tingkatan tertinggi di atas Islam dan iman. Ihsan merupakan esensi utama dari sebuah keimanan dan puncak tertinggi dalam hal kepatuhan dan kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam ihsan tercakup segala peringai indah dan amal kebajikan. Sedang ihsan menurut istilah, ini ihsan menurut istilah. Ihsan menurut istilah, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Tetapi jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat kamu. Islam, baiklah, karena kita hapus dulu ya. Ini apakah ini semua sudah ditulis? Oh baik, hapus dulu ya. Karena saya akan menjelaskan ihsan terdiri atas 3 landasan. Baiklah, ihsan itu terdiri atas 3 landasan utama. 3 landasan utama. Yang pertama itu ada iman. Yang kedua ada Islam. Yang ketiga ada ihsan. Ini adalah 3 landasan utama ya. 3 landasan utama. Baiklah, manfaat atau hikmah ihsan. Apakah manfaat atau hikmah ihsan itu ada 3. Yang pertama, orang yang ihsannya kuat akan rajin berbuat kebaikan karena dia berusaha membuat senang Allah yang selalu melihatnya. Ihsan, hikmah ihsan dan manfaatnya. Yang pertama itu ada orang yang ihsannya kuat akan rajin berbuat kebaikan karena dia berusaha membuat Allah senang melihatnya. Yang kedua, orang yang ihsannya kuat akan merasa malu berbuat kejahatan karena dia selalu yakin Allah melihat perbuatannya. Yang kedua, ditulis ya anak-anak, ditulis. Yang kedua itu orang yang ihsannya kuat akan merasa malu berbuat kejahatan.
Yang ketiga, ihsan menjadikan kita sosok yang mendapat kemuliaan darinya. Ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Tadi itu ada 3. Ihsan menjadikan kita sosok yang menjadikan kita sosok yang mendapat kemuliaan darinya. Ditulis ya, nanti saya periksa bukunya masing-masing. Sudah? Oke, kita hapus. Baik. Kita masuk ke 3 aspek pokok dalam ihsan. Ihsan meliputi 3 aspek yang fundamental. Ihsan meliputi 3 aspek yang fundamental. Aspek fundamental. Aspek fundamental yang pertama itu ada ibadah, muamalah. Yang pertama itu ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga akhlak. Akhlak ya. Yang ketiga itu ada akhlak, ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Aspek fundamental itu yang pertama ada ibadah, muamalah, dan akhlak. Ketiga hal inilah yang menjadi pokok bahasan dalam ihsan. Sikap ihsan ini harus berusaha kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ihsan itu maksudnya yang ini ya, ibadah, muamalah, dan akhlak. Kita harus berusaha terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berbuat amalan ketaatan, maka perbuatan itu selalu kita niatkan untuk Allah. Maksudnya ini, jika kita berbuat kebaikan, kita harus niatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dilihat orang lain. Baiklah, contoh penghayatan ihsan dalam kehidupan. Contoh penghayatan ihsan dalam kehidupan. Contoh penghayatan ihsan dalam kehidupan. Ini sudah ditulis, anak-anak? Sudah ditulis ya, karena kita akan masuk pada contoh penghayatan ihsan dalam kehidupan. Kita hapus. Kita masuk pada contoh penghayatan ihsan dalam kehidupan. Contoh penghayatan ihsan dalam kehidupan. Yang pertama ada, ini contoh penghayatan ihsan dalam kehidupan ya, contoh penghayatan ihsan dalam kehidupan ya. Yang pertama, menyembah dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, memelihara kesucian akidah yang terbatal maksud saya. Yang ketiga, mengerjakan ibadah fardu ain dan sunnah. Yang keempat tadi itu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang 4 ini adalah contoh penghayatan ihsan dalam kehidupan. Yang pertama tadi ada menyembah dan beribadah kepada Allah, memelihara kesucian akidah yang terbatal, dan yang ketiga mengerjakan ibadah fardu ain dan sunat. Yang keempat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sekian ya anak-anak. Baiklah, kesimpulan atau pesan-pesan moral yang dapat kita ambil dari pelajaran kita kali ini adalah
kita harus berusaha membiasakan perilaku saling menasihati, berusaha saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, dan menampilkan perilaku saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita harus berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, berusaha menerapkan, membiasakan, dan mempelajari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.